Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab keutamaan hari Jumat. Qala al-mu'allif rahimahullah wa anhu, dan darinya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumu'ah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hari Jumat. Faqala, beliau bersabda, fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara bi yadihi yuqalliluha, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari Jumat itu ada waktu, tidaklah seorang muslim bertepatan dengan waktu tersebut dia berdiri salat atau berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun, melainkan pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengisyaratkan bahwa waktu tersebut pendek, bukan waktu yang panjang. Jadi ada waktu yang mustajab. Jikalau seorang berdoa di hari Jumat, di waktu tersebut pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Abi Burdah Ibn Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, asami'ta abaka yuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jumu'ah. Kata Abdullah kepada Abu Burdah, apakah engkau pernah mendengar ayahmu menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait waktu mustajab di hari Jumat? Qala qult na'am. Kata Abu Burdah, ya, aku pernah mendengarnya. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar ayahku berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina ayyajlisal imamu ila an tubdas salah, rawahu Muslim. Waktu mustajab tersebut antara imam duduk di atas mimbar sampai sholat Jumat selesai. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Wa an Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah
Dari sahabat Aus bin Aus, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya di antara hari-hari utama kalian adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas salah fi. Perbanyaklah salawat untukku. Salawat doa. Seorang hamba minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian, doa-doa kalian pasti sampai kepadaku. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ada 3 hadis yang barusan kita baca tadi. Hadis yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang kedua adalah hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kedua hadis pertama yang kita baca tadi menerangkan bahwa di hari Jumat itu ada waktu mustajab. Jika seorang berdoa bertepatan dengan waktu tersebut, minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti diberi, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya tersebut. Apa saja. Ya. Baik. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahwa waktu itu pendek. Waktu mustajab itu enggak panjang. Ya, pendek saja. Baik. Dan para ulama berbeda pendapat tentang penentuan waktu mustajab tersebut. Kapan? Sampai ada lebih 40 pendapat. 40 pendapat mereka sebut. Ya, apakah itu di pagi hari atau di pertengahan hari atau di penghujung hari? Ya, di awal hari Jumat, di pertengahan Jumat atau di ujung hari Jumat. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan diringkas dari 40 pendapat itu menjadi 2. Ya. Baik. Yaitu yang ditunjukkan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, ma bain ayyadrisal imam ila an tubdas shalah. Waktu tersebut ya terletak pada sejak imam duduk di atas mimbar. Duduknya imam di atas mimbar itu kapan? Ya. Ya, setelah dia Assalamualaikum, terus duduk sampai sholat selesai. Nah, ada juga yang mengatakan duduknya itu duduk di antara 2 khutbah. Nah, di situ startnya sampai selesai, sampai sholat selesai. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana cara memanfaatkannya? Baik. Kita ketahui bahwa ketika imam sedang khutbah, kewajiban jamaah adalah menyimak apa yang disampaikan oleh imam. Enggak boleh beraktivitas apapun. Bahkan untuk memainkan butiran-butiran batu. Waktu itu Masjid Nabawi masih belum ada karpet, belum ada marmer. Ya, masih tanah biasa. Dimainin tuh, orang duduk kan. Ini gitu. Itu aja bisa membuat jumatannya sia-sia, seperti yang sudah pernah kita bahas. Man massal hasa faqad lagha. Siapa yang memainkan kerikil, ya, berarti dia telah berbuat sia-sia. Karena kewajiban jamaah adalah mendengar dan menyimak khutbah yang disampaikan oleh imam. Gak ada aktivitas lain kecuali menyimak khutbah, dan itu hukumnya wajib. Lalu kapan doanya? Nah, doanya di saat imam tidak sedang berkhutbah, itu ketika
dia duduk sejenak di antara dua khutbah, manfaatkan untuk berdoa. Ya, manfaatkan untuk berdoa. Terus kapan lagi yang bisa dilakukan? Ketika sholat. Ketika sholat. Kapan itu? Ya di saat sujud. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadits yang sahih, ya, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Posisi terdekat antara hamba dengan Tuhannya di saat dia sujud, maka perbanyaklah doa di saat sujud. Ya, perbanyaklah doa. Lalu kalau sholat berjamaah seperti ini bagaimana? Ya tetap mengikuti imamnya. Karena imam itu diangkat untuk diikuti. Jangan sampai ketika imamnya bangkit dia masih doa terus. Dia ikuti imam. Jadi manfaatkan sependek apapun waktunya untuk berdoa di saat sujud tersebut. Itu posisi terdekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum kalau seorang ingin berdoa, ya, seorang ingin berdoa di saat sujud bisa dia lakukan ketika sholat sunnah. Dia lamain sujudnya. Dan itu bukan hanya di sujud terakhir saja, semua sujud. Ya, karena dalam hadis tadi disebutkan sujud, tidak disebutkan sujud terakhir, semua sujud. Pas misalnya tahajud misalnya, lamain sujudnya. Minta pada Allah Subhanahu wa taala apapun, ya dengan hati yang penuh keyakinan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung dari prasangka hambaku. Bagaimana hamba berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah kepada hambanya. Minta apa saja, jangan merasa ini berat, ini banyak banget ya. Enggak. Minta dengan penuh keyakinan pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Baik. Nah, kalau kita bicara pada waktu yang pendek tadi, ya manfaatkan itu. Ketika sujud, selesai baca doa sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya, ada sisa waktu gunakan untuk minta kepada Allah apapun. Terus kapan lagi di selain itu? Ya, sebelum salam. Jadi setelah seorang membaca tasyahud, kemudian baca sholawat, nah di situ dianjurkan untuk berdoa. Setelah doa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 perkara. Dari azab jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah dan cobaan hidup dan mati, dan dari fitnah munculnya Dajjal. Kemudian seorang bisa berdoa di situ. Ya. Kalau memang imamnya belum salam, doa apa saja, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terdapat anjuran untuk berdoa sebelum salam. Ya, baru kemudian salam. Itulah kesempatan bagi kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang mustajab. Baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dan ini sesuai dengan hadis Abu Burdah dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala. Adapun waktu yang kedua, min salatil asr ila ghurubis syams. Ini waktu yang kedua. Itu waktu yang pertama tadi. Ada waktu yang kedua. Dimulai dari salat asar sampai matahari tenggelam. Ini ya lebih panjang lagi. Dan khususnya menjelang tenggelamnya matahari. Khususnya menjelang tenggelamnya matahari. Begitu matahari tenggelam berarti sudah berganti hari. Dalam kalender Hijriyah, pergantian hari itu dimulai dari malam dulu, baru kemudian siang. Itu pergantian kalender Hijriyah. Makanya ketika ru'yatul hilal di penghujung bulan Sya'ban, begitu bulan atau hilal terlihat, malam itu langsung tarawih, karena sudah masuk bulan Ramadan. Gitu. Nah, jadi menjelang maghrib, saat tersebut pakai untuk doa pada Allah Subhanahu wa taala, minta apa aja pasti dikabulkan. Itu kesempatan yang luar biasa. Jangan sampai lewat, jangan sampai terluput, sayang.
Ya kalau misalnya seorang ingin berangkat ke masjid, ya ingin dapat suasana lebih khusyuk, karena masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala di masjid, ya lebih awal sedikit gitu sebelum maghrib gitu, sehingga setelah dia sholat tahiyatul masjid kemudian dia banyak berdoa di situ, manfaatkan waktu. Ya barangkali kalau di rumah banyak kesibukan atau gangguan, misalnya dia ingin lebih lebih suasananya lebih syahdu gitu, ya masjid lebih awal. Kemudian doa, banyak-banyak doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, 5 menit, 10 menit doa. Baik. Nah, itu waktu mustajab. Ini waktu yang kedua. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, akan tapi tadi ada lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qa'imun yusalli. Untuk waktu yang kedua ini, ya, tadi Nabi mengatakan wa huwa qa'imun yusalli, sementara dia berdiri salat. Berdiri salat. Kita tahu bahwa selesai asar itu kan enggak ada salat. Ya, la salata ba'dal asri, tidak ada salat selepas asar. Demikian pula enggak ada salat selepas subuh. Ya. Ba'diyah subuh dan ba'diyal asar itu enggak ada. Bahkan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Terus gimana dong makna hadis tersebut? Bisa saja seorang ya melakukan salat sunnah wudu atau salat tahiyatul masjid. Ya, salat sunnah wudu, dia wudu, selesai itu kan ada anjuran untuk salat sunnah walaupun ba'dal asar, karena salat sunnah wudu dan salat tahiyatul masjid ini termasuk dari salat dawatul asbab, salat yang bersebab. Jadi salat itu dilakukan karena ada sebabnya. Kalau enggak ada sebabnya maka salat itu tidak dilakukan. Seperti salat sunnah wudu, sebabnya apa? Karena dia selesai wudu, maka dia salat sunnah dan tidak terkait dengan waktu yang terlarang. Ya, ini pendapat yang benar, walaupun sebagian pendapat berpendapat dengan pendapat yang lainnya. Ya, demikian pula tahiyatul masjid, itu termasuk salat yang bersebab. Ya, walaupun dia dilakukan selesai salat asar. Kenapa dia tahiyatul masjid? Karena masuk masjid. Kalau nggak masuk masjid, ya nggak tahiyatul masjid. Gitu. Jadi salat-salat tersebut yang bisa dipakai. Di dalam salat dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas masuk ke masjid, gitu. Kemudian dia salat tahiyatul masjid, di saat tahiyatul masjid itu dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Pas sujudnya dilamain gitu kan. Selesai salat nanti doa lagi, silahkan. Ya. Kalau doa saja gimana? Ya silakan saja kalau doa saja, karena makna salah itu adalah doa secara bahasa. Ya. As-salah itu bermakna doa secara bahasa. Tapi menurut istilah salat itu adalah ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan taslim. Itu makna salat secara istilah. Namun secara bahasa as-salah itu adalah doa. Makanya salawat atas Nabi Muhammad SAW itu adalah doa. Salawat Nabi itu doa, mendoakan beliau SAW agar Allah memberikan kebaikan kepada beliau, agar Allah puji-puji beliau di hadapan para malaikatnya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Baik. Kemudian pada hadis yang ketiga, tadi ada 3 hadis ya. 2 hadis pertama menyebutkan tentang waktu mustajab. Tadi disebutkan yaitu waktu pertama di antara imam duduk di atas mimbar sampai sholat selesai. Kemudian waktu kedua dari asar sampai maghrib, khususnya di penghujung hari Jumat tersebut menjelang maghrib. Nah, di hadis yang ketiga ini ada kekhususan juga untuk hari Jumat, yaitu kasratus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anjuran untuk memperbanyak salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tadi sudah saya singgung sedikit bahwa as-salah jamaknya adalah salawat. Jadi salawat itu bentuk jamak dari salah. Ya. Baik, yang bermakna doa. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melimpahkan kebaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Salawat Allah kepada hambanya itu bukan bermakna doa. Kata Abu Aliyah rahimahullah, sebagaimana hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, sana'uhu fil mala'il a'la, yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Jadi pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di hadapan para malaikat. Itu makna salawat Allah kepada hambanya. Adapun salawat malaikat adalah doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kebaikan, melimpahkan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini Allah mengabarkan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang yang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah dari Allah Subhanahu. Kalau Allah dan para malaikatnya saja bersalawat ya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ya kita harus begitu. Kenapa? Di sini Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk tahu terima kasih. Karena jasa-jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar sekali. Ya, sehingga Islam sampai kepada kita dan kita peluk Islam. Dan bukan mulus dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga dilempari batu ya sampai berdarah-darah ketika dakwah ke Taif. Ya, dilempari batu. Sampai Allah Subhanahu wa taala menguji beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengutus malaikat penjaga gunung. Malaikat itu bilang kepada Rasulullah SAW, "Aku datang kepadamu diutus oleh Allah untuk menawarkan ya kepadamu agar aku timpakan gunung ini kepada mereka yang melempari kamu." Jadi kan tinggal bilang aja ya gitu. Habis sudah. Ya kan lagi enak-enaknya tuh jengkel kan, lagi jengkel kayak itu, terus kemudian ditawarin gunung lagi itu, bukan kerikil, gunung. Tapi lihat akhlak Nabi Muhammad SAW, walaupun dilempari begitu, justru yang dipilih adalah mendoakan mereka. Allahumma ghufir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku karena mereka enggak ngerti. Ya. Allahumma hdi li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, berikan hidayah kepada kaumku karena mereka enggak ngerti. Subhanallah, itu kan mental yang luar biasa, akhlak yang luar biasa diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa enggak menyakitkan? Menyakitkan sekali. Beliau ngajak loh, dilempari. Sekedar nolak aja itu sudah menyakitkan. Ditambah lagi dengan lemparan batu tersebut menunjukkan akan penolakan dan penentangan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi bersabar. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Gitu. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan luar biasa perjuangan beliau sendirian waktu itu. Sendirian. Allahu akbar. Jadi kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tahu terima kasih terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya tadi banyak-banyak baca salawat, terutama di hari Jumat. Ya. Terutama di hari Jumat. Baik, ini perintah jelas clear ya untuk memperbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan namanya doa itu yang khusyuk. Salat itu kan doa, khusyuklah doa. Baik.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara bersolawat untuk beliau. Sahabat berkata, ya Rasulullah, qad arafna kaifa nusallim alaik. Wahai Rasulullah, kami tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepada Anda. Kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bersolawat untukmu. Kemudian Nabi mengatakan, qulu, bacalah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tambahan sayyidinanya? Enggak ada. Enggak ada. Baik, kalau enggak ada tambahannya, ya udah lakukan itu saja yang diajarkan Nabi SAW. Walaupun beliau mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, aku adalah sayyid, pemimpin anak Adam di hari kiamat. Betul ini. Beliau adalah sayyid kita. Beliau adalah sayyidina Muhammad, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul. Tapi ketika beliau mengajarkan cara bersolawat kepada kita begitu, ya itulah yang kita kerjakan. Allahumma salli ala Muhammad. Itu pendeknya, kalau panjangnya seperti yang sudah kita baca tadi. Sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Adzan misalnya enggak ada sayyidina Muhammad. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, enggak ada kan? Sayyidina. Enggak ada. Ya karena begitu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti apa yang beliau tunjukkan kepada kita. Oke. Di samping itu, karena ini doa, maka bacalah dengan khusyuk. Bacalah dengan khusyuk. Jangan diiringi dengan gendang. Jangan diiringi dengan apa namanya? Ya alat-alat musik. Ini doa loh. Jangan sampai mengikuti perilaku jahiliyah. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa mukaa'a wa tasdiyah. Dan tidaklah salat mereka, doa mereka ya di Baitullah melainkan dengan tepuk-tepuk tangan dan siulan-siulan. Itu perilaku jahiliyah, jangan ditiru. Doa, masa ada doa pakai alunan-alunan, tabuhan-tabuhan. Sebagian lain bahkan dengan jingkrak-jingkrak, joget-joget. Subhanallah. Ini keliru, enggak begitu sholawat yang benar. Khusyuk dong, minta pada Allah, main-main kayak gitu. Terus kemudian dirasa itu ibadah. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang ngajarin itu? Maka doalah yang khusyuk, sholawatlah yang khusyuk, ini diperintahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala balas bersalawat untuknya 10 kali. Luar biasa. Keutamaannya besar. Jadi bacalah salat yang khusyuk. Ya, karena itu adalah doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi makna salawat itu Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, pujilah dan muliakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan seluruh makhluk. Nah, itu dia. Itu makna salawat. Karena Allah kalau sudah puji pasti jaminannya surga. Ini juga sebagai bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi di dalam 3 hadis tadi disimpulkan yang pertama bahwa di hari Jumat itu ada waktu mustajab yang hendaknya kita manfaatkan dengan baik. Jangan sampai luput, jangan sampai lewat.
setiap hari Jumat. Yang pertama, sejak imam duduk di atas mimbar sampai sholat Jumat selesai dilaksanakan. Dan tadi sudah saya sampaikan bagaimana cara memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa. Kemudian yang kedua, mulai asar sampai maghrib, khususnya menjelang maghrib, itu juga merupakan waktu mustajab untuk berdoa. Siapa berdoa, apapun yang dia minta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di hadis ketiga terdapat anjuran untuk memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dimanapun kita berada, kalau kita bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti sampai. Pasti sampai kepada beliau. Fa inna salatakum, dan bayat tablughuni haitsu kuntum. Karena salawat kalian, doa-doa kalian pasti sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi jangan khawatir, walaupun kita berjauhan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan kilometer, bahkan puluhan ribu, tapi doa kita sampai. Ya, itu jaminan. Rasulullah sendiri yang bilang seperti itu. Pasti sampai. Baca aja. Banyak-banyak kalian doa, salawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan sampai kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini sudah 10 menit sebelum jam 6. Tanya jawab kapan? Mulai sekarang atau? Oh iya, ayo, silakan. Silakan Bapak. Ayo silakan Pak. Itu ada. Ya. Oh, jadi ada penanya pernah baca artikel ada salawat khusus untuk Nabi Muhammad SAW yang yang dibaca di waktu-waktu khusus. Jawabannya nggak ada. Ya, beliau hanya mengatakan dalam hadis yang sudah kita baca tadi dan hadis sahih, perbanyaklah baca salawat itu saja. Dan ketika Nabi SAW ditanya tentang bagaimana cara bersalawat, di sini ada sejumlah riwayat tentang bagaimana cara bersalawat atas Nabi SAW. Dan yang paling utama taib dengan baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian riwayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini agak lebih pendek sedikit. Kemudian riwayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi ini 3 riwayat terkait tentang bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara bersalawat untuk beliau. Enggak ada yang lain selain daripada itu. Itulah yang beliau ajarkan pada kita ketika beliau ditanya, bagaimana cara kami bersolawat untuk Anda. Jadi baca aja ini. Demikian. Ulangi Pak. Sallallahu ala Muhammad. Bisa sallallahu ala Muhammad itu Allahumma salli alaih, ya, sallallahu alaih boleh. Ya, boleh saja. Itu yang pendek-pendek. Tapi kalau misalnya seorang mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, itu pendeknya. Tapi kalau mau lengkapnya tadi, gitu. Minimal itu Allahumma salli ala Muhammad, gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, berikutnya silakan.
Ya, silakan. Silakan, Pak. Tolong dibantu apa tadi? Yang dengar? Ah? Tadi udah ditanyakan sama Bapak tadi. Itu tadi jawabannya. Kalau yang paling afdol tadi, Nabi pernah ditanya bagaimana cara bersolawat terhadap beliau. Beliau jawab itu. Tapi kalau seorang pengen baca Allahumma sholli ala Muhammad, ya boleh-boleh saja. Itu yang pendeknya begitu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu bisa. Silakan, Pak. Silakan. Ya seperti yang saya katakan tadi juga tadi. Ya, itu kan doa. Kenapa? Jangan dinyanyikan, apalagi diiringi dengan alat-alat musik. Itu doa loh, ya kan? Jangan sampai mengikuti perilaku jahiliyah. Mereka doanya dengan tepuk-tepuk tangan dan siulan-siulan. Kita dilarang untuk itu. Ini doa loh, ini khusyuk, minta sama Allah, masa begitu sih? Kira-kira. Coba deh, doa kita begitu, kira-kira gimana? Gak pas kan? Apalagi ini bentuk terima kasih pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian diiringi dengan nyanyian-nyanyian gitu kan gak pantas sekali. La haula wala quwata illa billah. Aneh sekali. Itu doa. Kemudian begitu cara cinta pada Nabi SAW. Doanya pun pakai nyanyian. Padahal sebagian jingkrak-jingkrak. Sebagian begitu. Mengikuti alunan nadanya. Terus kapan fokusnya doanya? Pantas doa kayak gini. Nasallallahu ya. Cek aja silakan. Memang Nabi ngajarkan begitu. Terus apa yang ngajarin? Jelas itu perbuatan bid'ah, mengada-ngada itu. Nasallallahu Taib. Yang diperintahkan itu adalah bersolawat atas Nabi SAW. Itu yang diperintahkan. Dan itu doa. Maka bacalah yang khusyuk. Kan begitu. Ya, bukan diiringi dengan alunan-alunan tadi. Alunan-alunan alat musik. Allahul musta'an. Demikian. Silakan. Waalaikumsalam. Iya. Ya kalau istilah Jumat Berkah itu istilah baru ya juga, nggak pernah dikenal. Cuman memang hari Jumat adalah hari istimewa. Ya. Lafaz hadis spesifik tentang Jumat Berkah nggak ada. Kalau Ramadan ada syahrun mubarak. Ya. Kalau Ramadan dalam hadis bilang syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Tapi orang sebutnya bulan suci. Padahal bulan suci itu 4. Bulan suci itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu bulan suci. Nah, bulan Ramadan bukan bulan suci. Tapi orang sebut bulan suci. Tapi ya sudahlah, itu istilah yang sudah bergulir. Tapi yang benar adalah syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Tapi untuk Jumat yang mubarakah atau lafaz spesifik tentang itu nggak ada. Tapi kalau seorang mau beramal kebaikan, misalnya bagi-bagi makanan selesai orang Jumatan gitu kan, ya itu baik-baik saja, nggak ada masalah. Namun tidak disebut dan tidak diistilahkan dengan istilah itu. Itu istilah yang bergulir aja di tengah kita gitu. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Oke, bagus. Untuk salawat ada waktu khusus? Enggak ada. Pokoknya hari Jumat. Hari Jumat perbanyak. Enggak ada waktu khusus. Kalau doa memang ada waktu khususnya tadi. Ya. Kalau doa ada waktu khususnya telah sebutkan tadi. Kalau salawat di hari Jumat. Ya, hari Jumat itu mulai kapan? Ya, mulai subuh. Hari itu kan terhitung masuk hari, sebut hari atau siang itu mulai subuh sampai maghrib. Jadi perbanyak di waktu tersebut. Ketika di rumah, ketika santai, ketika berjalan, ketika
baca Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, begitu. Ketika berkendara, ketika ada di kantor misalnya, ya ingat kemudian baca sholawat, begitu. Demikian. Silakan. Waalaikumsalam. Kaitan dengan saya sudah bilang kalau khotib sudah tempat. Ya. Kita untuk berdiam diri mendengar khotib karena kalau kita melakukan aktivitas akan sia-sia. Kaitan dengan tugas Jumat ini dalam ada mungkin yang tugas yang menghubung untuk jamaah merapatkan atau untuk tugas yang keliling untuk apakah mereka dia juga sia-sia sholat Jumat? Baik, petugas itu enggak Jumatan. Di Masjidil Haram juga ada petugas, mereka enggak Jumatan. Dan itu rolling, gantian. Namanya juga petugas untuk menjaga keamanan dan sebagainya. Kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, mereka yang akan bertindak gitu. Enggak apa-apa kalau petugas mengatur itu. Dan dia bertugas, dia tidak sedang Jumatan. Gitu. Maka dibolehkan bagi petugas-petugas untuk mengatur nih jamaah-jamaah. Hanya dia saja, yang lainnya jangan ngatur. Hanya dia yang ditunjuk ya untuk bertugas, ya bertugas sesuai dengan tugasnya. Gitu. Adapun jamaah yang lain nggak boleh ikut-ikutan, bahkan untuk menegur orang yang berisik aja itu nggak boleh. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansik wal imamu yakhutub faqad lagaut." Apabila engkau berkata kepada sahabatmu, diam gitu. Sementara khatib sedang berkhutbah, berarti engkau telah berbuat sia-sia. Dalam riwayat, "Faman lagha fala jum'atalah." Barang siapa yang berbuat sia-sia maka tidak ada Jumat baginya. Taib. Padahal itu sedang beramar ma'ruf nahi mungkar, tapi dilarang di saat khatib sedang berkhutbah. Dilarang. Jangan nanti dikira berarti Anda melarang amar ma'ruf nahi munkar. Ya enggak begitu, itu ada waktunya, ada teknis pelaksanaannya gitu. Terus siapa yang berhak negur? Yang berhak negur ya khatibnya. Anda yang di pojok sana jangan berisik, khatibnya yang bicara. Dan itulah yang dilakukan Nabi SAW. Jadi kalau khatib kepada jamaah itu boleh, atau jamaah ke khatibnya itu boleh. Sebagaimana datang seorang di saat Nabi SAW sedang berkhutbah, langsung dia bicara kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, keluarga kami kelaparan, kami mengalami paceklik, harta benda kami hancur, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan." Saat itu juga Nabi merespon dengan istisqa, minta hujan pada Allah di saat khutbah. Dan khutbah belum selesai, hujan sudah turun, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi itu teknis pelaksanaannya. Jadi kalau imam kepada jamaah itu boleh, atau jamaah kepada imam boleh, tapi antar jamaah itu yang nggak boleh. Ya, antar jamaah itu yang nggak boleh. Baik. Dan dimaklumi bahwa kita juga butuh dana ya, operasional untuk kota infak. Nah ini mesti diatur tuh, bagaimana teknisnya supaya tidak mengganggu kesakralan khutbah Jumat. Jadi jangan sampai beredar di tengah khatib sedang berkhutbah. Bisa nanti selesai sholat ngider gitu pakai sorban atau apa keliling, silakan, atau dipasang di tempat-tempat tertentu silakan. Tapi di saat-saat khatib sedang berkhutbah, hindari aktivitas apapun karena itu sakral sekali. Ya, itu kan teknis ya. Bukan kita melarang untuk kolek donasi dari jamaah, tidak, tapi cari jalan yang terbaik supaya enggak ganggu tadi jalannya kesakralan dan kekhusyuan pelaksanaan khutbah Jumat. Baik, demikian. Ya, silakan Pak. Terakhir ini ya. Kenapa Pak? Ya, wudu. Jadi Bapak udah masuk masjid. Terus? Oh, mau wudhu lagi, batal gitu kan? Di saat apa? Di saat sedang khutbah. Ya nggak apa-apa, keluar aja. Karena batal, langsung keluar. Wudhu begitu, nanti balik lagi ke situ, ke tempatnya. Nggak ada masalah. Karena ada
keperluan memang gitu. Kalau di luar ngomong ya nggak apa-apa karena udah keluar dari lokasi dari Jumatan. Kan Bapak misalnya pas lagi khutbah itu batal gitu kan. Terus keluar nih, ya wudhu gitu, ketemu di situ. Ya tanya apa gitu. Ya, sekedarnya aja bukan berlama-lama karena memang segera kembali, perintah segera kembali untuk mengikuti dan menyimak khutbah Jumat. Kalau misalnya di situ malah ngobrolnya panjang, ya itu malah salah gitu. Hanya sekedarnya saja, ya silakan saja gitu. Nah, terus balik lagi ke tempat semula. Demikian. Baik. Ada 2 lagi. Saya tanya ke gimana, Pak? Untuk mulai sholat itu mulai dari malam misalnya maghrib masuk malam Jumat. Begini Bapak, jadi membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW itu dianjurkan sepanjang waktu. Tapi di hari Jumat perbanyak. Kita hitungnya dari malam Jumat. Gak apa-apa, kalau misalnya mulai malam Jumatnya itu kan sudah masuk hari Jumat juga kan gitu. Tapi malamnya, malam Jumat. Nah, kalau hari Jumat, kalau kita bicara hari itu startnya dari waktu subuh sampai maghrib. Nggak apa-apa, mau Bapak banyak sholat. Boleh. Sholawat Al-Kahfi baca silakan. Nah. Iya Pak, terakhir Pak. Pada waktu kita bersolat, kira-kira 3 menit lagi selesai sudah mau ekomat. Gimana kita dahulukan apa Tahiyatul Masjid atau kemudiannya? Iya, kalau waktunya sempit seorang masuk masjid, bisa nggak dia gabungkan tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah wudhu dan qobliyah? Bisa, karena itu sama-sama sholat sunnah. Jadi 3 niat sekaligus dalam satu aktivitas, gitu. Karena hukumnya sama-sama sunnah, boleh gabungkan sekaligus, waktunya mepet gitu kan? Ya, dengan 3 niat tersebut, masya Allah ya, mudah. Jadi sholat sunnah wudhu, kemudian tahiyatul masjid sekaligus qobliyah. Demikian. Baik, cukup ya? Begitu Pak? Oh iya. Penutup. Silakan. Kita dianjurkan sholawat pada Nabi sebanyak-banyaknya. Oke. Itu perlu wudhu atau enggak? Kalau kita misalnya yang enggak wudhu, Iya. kadang-kadang bisa sholawat ini. Iya. Tapi enggak. Iya. Misalnya. Baik. Apakah bersalat atas Nabi SAW itu harus berwudu? Kalau harus tidak, tapi afdolnya wudu, ya kan? Tapi kalau seorang sedang batal wudunya, apakah boleh? Boleh, gitu. Boleh saja, tapi afdolnya dalam kondisi suci. Allahu a'lam bishawab. Baik jemaah, ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan kurangnya mohon maaf. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah pada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.